akidah semacam ini nggak ada contohnya dari generasi salafus soleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya? Atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sajian yang berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Nuruddin. Apa yang disampaikan oleh beliau pasti ada dalil, pasti ada referensi sesuai dengan kapasitas kemampuan beliau, yang tentunya referensi tersebut lewat kajian-kajian kitab. Kita simak apa yang disampaikan beliau, ini sangat penting dan harus didengar oleh kelompok Wahabi. Mari kita simak bersama. Permulaan. Mana mungkin sesuatu yang tidak bermula bertempat pada dirinya sesuatu yang memiliki permulaan. Oke. Kemudian disebutkan juga bahwa Ibnu Taimiyah itu mengakui qiyamul hawadis bidzatillahi ta'ala. Jadi dia menyebutkan bahwa sesuatu yang hadis itu mungkin berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rinci satu persatu sesuai dengan uraian buku ini. Saya sudah memastikan kutipan-kutipannya yang disertakan dalam buku ini itu kutipannya tepat, merujuk kepada referensi-referensi utama dari karangan Ibnu Taimiyah itu sendiri ya. Mari kita mulai satu persatu. Ibnu Taimiyah, saudara-saudara sekalian, Anda percaya atau tidak, menyebut Tuhan itu sebagai sesuatu yang bertempat dalam arti duduk di atas arsy. Perhatikan kutipannya dari Majmu'atul Fatawa juz 4 halaman 374. Di sana dia menyebutkan, "Idza tabayyana hadza faqad hadatsal ulama'ul mardiyun wa awliya'ul maqbulun anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ahu." Setelah memaparkan uraian tertentu, Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan, dari sini menjadi jelas bahwa, kata Ibnu Taimiyah, para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertempat dengannya. Ini dia seperti raja dengan asistennya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akidah semacam ini nggak ada contohnya dari generasi salafus soleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, seperti halnya raja mendudukkan sekretarisnya di sampingnya, bertempat. Akidah kebertempatan ini tidak dikenal dalam ajaran salafus soleh, dan ini adalah sebuah bid'ah yang nyata. Jadi siapa bilang Salafi Wahabi itu begitu salafus soleh? Justru tokoh utama mereka membawa bid'ah dalam masalah akidah. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Ibnu Taimiyah itu berpandangan semacam itu? Jawabannya, kata Syekh Muhammad Awais, dia menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah itu mengingkari majaz. Anda juga bisa cek bukunya ya, dalam buku yang berjudul Al-Iman, disebutkan di sana Ibnu Taimiyah menyebutkan wa taqsimul lugha ila haqiqah wa majaz taqsim mubtada' muhdats lam yantiq bihi salaf. Pembagian bahasa ke dalam hakikat dan majaz itu adalah pembagian yang baru yang tidak pernah diucapkan oleh generasi salafus soleh. Di saat para ahli bahasa, saudara-saudara sekalian, mengakui adanya majaz dalam bahasa Arab itu, termasuk dalam Al-Quranul Karim, tapi bukan pembahasan kita sekarang. Gara-gara dia mengingkari majaz, maka konsekuensinya ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bunyi lahiriahnya seolah-olah menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk, Ibnu Taimiyah memahaminya secara harfiah. Ar-Rahman al-'arsy istawa, bagi Ibnu Taimiyah itu artinya Tuhan itu duduk di atas arsy, seperti yang tadi Anda lihat itu. Kutipan yang tadi bisa Anda simak itu.
Nah, kemudian secara otomatis ketika ayat-ayat semacam itu dimaknai secara harfiah, dan itulah yang diwariskan sekarang oleh generasi Salafi Wahabi. Mereka menyebutkan Tuhan itu punya tangan, tapi kedua tangannya tidak seperti tangan kita. Tuhan itu punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Tuhan itu punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Mereka lupa bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, wajahnya tidak seperti wajah kita, sadar atau tidak Anda sedang menisbatkan anggota tubuh kepada Tuhan. Karena manakala disebut kata wajah, dan maksud dari kata wajah itu adalah maksud yang hakiki, maksud dari tangan itu adalah tangan yang hakiki, bahasa menunjukkan bahwa tangan wajah itu mana hakikinya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, dalam makna yang hakiki berarti Tuhan punya anggota tubuh. Cuma setelah itu Anda menyebutkan anggota tubuhnya tidak sama dengan anggota tubuh kita. Tapi kan sama-sama punya anggota tubuh. Itu masalahnya. Akidah semacam ini masalahnya tidak dikenal tuh dalam generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh seperti yang pernah saya jelaskan, ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam itu, mereka memilih untuk menyerahkan makna yang hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada semua ayat-ayat itu, dan kita juga beriman. Tapi bedanya apa antara kita dengan Salafi Wahabi? Kita tidak mengisbat, kita tidak mengafirmasi makna zohir dari ayat-ayat semacam itu, karena itu mustahil berlaku bagi Allah. Duduk, bertempat, punya tangan, punya kaki, punya mata, itu min lawazimil jismiyah, itu konsekuensi dari kejisiman. Sementara Tuhan bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluk, maka dia nggak punya anggota tubuh, dia nggak bertempat, dan seterusnya. Tapi itulah akidah Ibnu Taimiyah yang dijelaskan dalam beberapa bukunya. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, ketika Ibnu Taimiyah mengingkari majas, pertanyaannya adalah apakah Ibnu Taimiyah itu konsisten dengan manhajnya sendiri, dengan pengingkaran terhadap majas itu? Jawabannya kata Syekh Mansur Muhammad Uwais, dia menyebutkan Ibnu Taimiyah itu tidak konsisten dengan manhajnya. Mari kita akan buktikan. Saya sudah merefer ke kitab aslinya. Oke. Silahkan Anda buka di Majmu'atul Fatawa, juz 11 halaman 249. Oke. 249. Jadi ada ayat-ayat yang memang mau tidak mau itu Ibnu Taimiyah sendiri mentakwil. Jadi bagi orang-orang yang konsisten menolak takwil itu, kira-kira bagaimana Anda berjumpa dengan ayat-ayat yang tidak ada jalan kecuali ditakwil? Contohnya seperti ayat ini. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tiadalah pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah itu yang keempatnya. Tiadalah bicara rahasia antara 5 orang kecuali Allah itu yang keenamnya. Tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih kecuali Allah itu bersama mereka. Illa huwa ma'hum. Allah bersama mereka. Ayo, kalau Anda memaknai ayat ini secara harfiah, Allah bersama mereka artinya Allah ada di mana-mana, begitu. Allah bersamai saya artinya Allah ada di sini, begitu. Kan mana hakikinya begitu kalau tidak ditakwil. Tapi subhanallah, Ibnu Taimiyah sendiri mengutip riwayat dari generasi salafus saleh. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa disebutkan di sana. Walihada qala Ibnu Abbas wa Dhahhak wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad ibn Hanbal huwa ma'ahum bi'ilmihi. Dia bersama mereka dengan pengetahuannya, bukan dengan zatnya. Tapi kan kalau Anda konsisten menolak takwil, harusnya ini nggak diamini loh. Harusnya Anda mengatakan zat Tuhan tuh ada bersama mereka. Berarti Tuhan tuh ada di mana-mana gitu loh. Membersamai Nabi Muhammad dan para sahabatnya, membersamai orang-orang beriman, membersamai manusia. Kan itu mana hakikatnya. Tapi kan itu nggak bisa Anda amini. Bukti-buktinya Ibnu Taimiyah sendiri artinya bertakwil. Kemudian disebutkan di beberapa baris setelahnya, setelah menyebutkan riwayat huwa ma'ahum bi'ilmihi, dia bersama mereka dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Kata Ibnu Taimiyah, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu, ketika menyebutkan ayat idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih karena Allah bersama kita. Yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu wa huwa ma'a Musa wa Harun duna Fir'aun wa ma'a Muhammad wa sahibihi duna Abi Jahal wa ghairi min a'dahi wa ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun min adh-dhalimin al-mu'tadin. Falau kana ma'na al-ma'iyya annahu bidzatihi fi kulli makan tanaqadu al-khabar khas wal khabar 'am. Balil ma'na, nah ini, annahu ma'a haula bi nasrihi wa ta'yidihi duna ulaik. Jadi ketika disebutkan Allah bersama mereka itu, kata Ibnu Taimiyah, maknanya Allah membersamai mereka dengan pertolongannya dan penguatannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan beliau harus ditanggapi oleh kelompok Wahabi atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri sesuai dengan yang
termaksud dari dalil tersebut. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.